Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Keisa Jasenianta, nomor absen 4 dari kelas 11 Bahasa akan mempresentasikan tentang tokoh pembaharuan Islam. Muhammad Abduh. Abduh lahir di pendusunan Delta Nil Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Ayahnya beristri 2. Muhammad Abduh merasakan sejak dini sulitnya hidup dalam keluarga poligami. Hal ini menjadi pokok persoalan yang dia sampaikan dengan sangat yakin di kemudian hari ketika dia menegaskan perlunya pembaruan keluarga dan hak-hak wanita. Dalam usia 12 tahun, Abduh telah menghafal Al-Quran. Kemudian, pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Ahmadi. Pada saat Abduh berumur 16 tahun, tepatnya pada tahun 1865, Abduh menikah dan bekerja sebagai petani. Namun, hal itu hanya berlangsung selama 40 hari, karena ia harus pergi ke Tanta untuk berlayar kembali. Pamannya Abduh, seorang syekh, guru spiritual, Darwish Khodr, seorang sufi dari tarekat Syadzili, telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme Abduh terhadap ilmu dan agama. Tahun 1866, Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Harapannya itu tak terpenuhi. Ia keluar karena proses belajar yang berlangsung menonjolkan ilmu dan hafalan luar kepala tanpa pemahaman. Seperti pengalamannya di Tanta. Inilah juga yang melatar belakangi Abduh ingin mengadakan pembaruan dalam bidang pendidikan. 3 tahun setelah Abduh di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Segera saja Abduh bergabung bersamanya. Di bawah bimbingan Al-Afghani, Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Abduh menyelesaikan studinya pada tahun 1877 dan mengajar pertama kali di Al-Azhar. Ia mengajar akhlak karya Ibnu Miskawayh dan Muqaddimah Ibnu Khaldun dan sejarah kebudayaan Eropa karya Guizot yang diterjemahkan oleh Tatawi ke dalam bahasa Arab. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria membuktikan betapa besar penghormatan kepada dirinya. Ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh. Jumud, faktor utama kemunduran Islam. Ia berpendapat bahwa sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Jumud yaitu keadaan membeku atau statis sehingga umat tidak mau menerima perubahan, yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat saat ini. Seperti dikemukakan Abduh dalam Islam Baina al-Ilm wa al-Madaniyah, ia menerangkan bahwa sikap jumud dibawa ke tubuh Islam oleh orang-orang yang bukan Arab, yang merampas puncak kekuasaan politik di dunia Islam. Mereka juga membawa faham animisme, tidak mementingkan pemakaian akal, jahil dan tidak kenal ilmu pengetahuan. Rakyat harus dibutakan dalam hal ilmu pengetahuan agar tetap bodoh dan tunduk pada pemerintah. Keadaan ini menurutnya adalah bid'ah. Masuknya bid'ah ke dalam tubuh Islamlah yang membawa umat Islam lepas dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Abduh sebagaimana Abdul Wahab berusaha mengembalikan umat Islam pada masa salaf, yaitu di zaman sahabat ulama-ulama besar. Namun yang membedakan faham Abduh dengan Abdul Wahab adalah umat Islam tidak cukup hanya kembali kepada aliran asli itu saja, tetapi ajaran-ajaran itu juga mesti disesuaikan dengan keadaan modern sekarang ini. Yang pertama, pembaharuan Abduh dalam bidang ijtihad. Dalam kitab Tarikh Hasri al-Ijtihad dikutip pendapat Abduh mengenai ijtihad sebagai berikut. Sesungguhnya kehidupan sosial manusia selalu mengalami perubahan, selalu terdapat hal-hal baru yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya. Ijtihad adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagaimana sarana untuk menghubungkan hal-hal baru dalam kehidupan manusia dengan ilmu-ilmu Islam.
meskipun ilmu-ilmu Islam telah dibahas seluruhnya oleh para ulama terdahulu. Selanjutnya, menurut Abduh, untuk orang yang telah memenuhi syarat ijtihad di bidang muamalah dan hukum kemasyarakatan bisa didasarkan langsung pada Al-Quran dan hadis, dan disesuaikan dengan zaman. Yang kedua, pembaharuan Abduh dalam bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat merubah segala sesuatu. Program yang diajukannya sebagai salah satu fondasi utama adalah memahami dan menggunakan Islam dengan benar untuk mewujudkan kebangkitan masyarakat. Menurutnya, sekolah negeri atau sekuler harus diwarnai dengan agama yang kuat. Namun, rupanya pendapatnya itu mendapat tantangan berat dari ulama konservatif yang belum mengetahui faedah dari perubahan yang dianjurkan. Keberatan final Abduh berkenaan dengan upaya meniru pendidikan barat disebabkan pengalaman bahwa orang yang meniru bangsa lain dan meniru adat bangsa lain membukakan pintu bagi masuknya musuh. Segelintir orang yang terbaratkan telah menggunakan slogan asing seperti kebebasan, nasionalisme, dan etnisitas. Pembaharuan Abduh dalam bidang keluarga dan wanita. Menurut Abduh, blok bangunan terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu di dalamnya, maka masyarakat akan ambruk. Abduh berkata, sesungguhnya umat terdiri dari rumah-rumah atau unit-unit keluarga. Jika unit-unit keluarga baik, maka umat pun akan baik. Barang siapa yang tidak memiliki keluarga, maka ia pun tidak memiliki umat. Laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk yang memiliki hak, kebebasan beraktivitas, perasaan, dan akal yang sama. Dan ketahuilah bahwa laki-laki yang berupaya menindas wanita supaya dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri berarti menciptakan generasi budak. Menurut Abduh, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Di tempat lain, dia menulis bahwa Al-Quran ada dua jenis wanita, wanita soleh dan wanita durhaka. Kepemimpinan pria berlaku hanya terhadap istri yang mengacau atau durhaka. Pendapat Muhammad Abduh tentang poligami. Tak seperti penulis kontemporer lainnya, dia tak mengatakan bahwa penyebabnya adalah karena wanita atau karena kapasitas wanita untuk pria. Berikut ini adalah argumentasi Abduh dalam memprotes poligami. Jika seorang wanita dapat dimiliki oleh semua pria, dan setiap wanita boleh jadi pasangan setiap pria, maka api kecemburuan akan berkobar di hati manusia dan masing-masing akan berupaya membela keinginannya. Ini akan menyebabkan pertumpahan darah. Pria muslim baru akan terdorong untuk bekerja keras agar menjadi pemerhati tanggungannya yang baik. Kalau tak ada istri dan anak, dia tidak akan mendapat masa depan. Jika keturunannya tak jelas, maka pria tak akan berjuang menafkahi anak seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.